Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya saya, Arita Jmara Soleh, dengan NIM 2010122. Saya Nadira Maliaska dengan nomor induk mahasiswa 2007866. Saya Indri Novianti dengan nomor induk mahasiswa 2009304. Saya Afifan Rahmatillah dengan NIM 2009407. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai karya tulis ilmiah. Berikut pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah definisi, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat jenis, yang kelima tahapan penulisan, dan yang keenam ciri kebahasaan karya tulis ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah menurut Broto Wijoyo adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun syarat penulisan karya tulis ilmiah yaitu hasil kajian dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. Selanjutnya disusun secara sistematis, seperti dimulai dari judul, pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi atau teknik penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dan selanjutnya, penggunaan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, logis, kuantitatif, denotatif, tepat, ringkas, dan juga runtun. Dan yang terakhir, disampaikan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Ciri dari karya tulis ilmiah ini ada 8. Yang pertama, karya tulis ilmiah mengandung koherensi. Artinya, seluruh tulisannya merupakan uraian yang diikat oleh gagasan utama. Yang kedua, karya tulis ilmiah didukung oleh fakta. Artinya, tulisannya bukan hasil khayalan, tetapi berdasarkan fakta. Yang ketiga, sistematis. Artinya, sebuah tulisan disusun secara sistematis sehingga tidak menimbulkan keruwetan bagi pembacanya. Yang keempat, konseptual. Artinya, tulisannya menggunakan kerangka konsep yang sesuai dengan bidang keilmuan yang berkaitan. Yang kelima, bersifat objektif. Artinya, sebuah analisis dalam tulisan ini hasil berpikir objektif dan bukan hasil prasangka subjektif belaka. Yang keenam, komprehensif. Artinya, pembahasan dalam tulisannya bersifat menyeluruh dan tuntas. Yang ketujuh, logis. Artinya, susunan tulisan dihubungkan secara masuk akal. Yang kedelapan, bersikap, bebas, dan bertanggung jawab. Sikap akademisi dalam menulis karya ilmiah dilandasi kebebasan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain dan bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Seorang akademisi seharusnya memiliki sikap yang gigih dalam mengungkapkan kebenaran lewat semangat keilmiahan. Objektif dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan bidang keilmuannya, terbuka dengan berbagai perspektif yang ada, dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Tujuan dari karya tulis ilmiah, yang pertama, karya tulis ilmiah ini disusun untuk menjelaskan suatu hal. Yang kedua, karya tulis ilmiah disusun untuk memaparkan sanggahan akan suatu hal. Yang ketiga, karya tulis ilmiah disusun untuk membuktikan sebuah hipotesa.
Yang keempat, karya tulis ilmiah disusun untuk memberi saran atau memberikan sanggahan atas sebuah gagasan tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dengan adanya karya tulis ilmiah yang baru. Ilmu pengetahuan ini bisa menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Yang kedua, memperkaya jumlah bahan pustaka pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, memberikan sarana penelitian bagi penulisnya untuk menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya. Yang keempat, penerapan penulisnya untuk mempraktikkan menulis dan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya, ada jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan secara empiris objektif. Maksud empiris objektif di sini yaitu data yang digunakan seadanya tanpa manipulasi dan berdasarkan fakta yang ada. Di dalam perkuliahan, makalah dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah tertentu. Di luar perkuliahan, makalah dibuat oleh para pembicara di seminar, simposium, dan lokakarya. Yang kedua yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan sebuah kenyataan objektif di bidang tertentu. Laporan penelitian digunakan dalam rangka memenuhi tugas setelah dilakukan penelitian di lapangan dan penelitian berdasarkan riset pustaka. Dari laporan penelitian akan dilakukan keputusan atau kebijakan dari pengguna laporan penelitian. Yang ketiga yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau work paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam, dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Laporan kertas kerja berkenaan dengan kegiatan kuliah kerja nyata, kerja laboratorium, program pengalaman lapangan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis sebagai syarat akhir dari mahasiswa tingkat sarjana. Skripsi juga merupakan bukti seorang mahasiswa telah memahami teori tertentu selama masa perkuliahan, lalu menerapkannya dalam sebuah penelitian dalam bidang ilmu tertentu. Yang kelima yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat magister sebagai syarat untuk meraih gelar master. Karakteristik dari tesis yaitu kajian fokus membahas isu dalam bidang ilmu tertentu, disusun berlandaskan pengujian empiris terhadap suatu teori tertentu, menggunakan data primer sebagai data utama, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar. Yang keenam yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor. Ciri-ciri disertasi yaitu bobot ilmiah yang tinggi, pemaparan dominan secara analitis, model analisis tinggi, penemuan hal-hal yang baru diwajibkan. Yang ketujuh yaitu karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer ini berupa opini atau artikel yang dimuat di media massa. Karakteristiknya membahas topik yang sedang aktual pada masa tertentu, menggunakan konsep tertentu dan akal sehat. Gaya bahasanya segar, sasaran membacanya jelas, dan ada batasan panjang tulisan. Buku adalah karya tulis ilmiah yang dapat berupa buku teks, modul, buku pelajaran, diktat, maupun karya terjemahan. Selanjutnya, langkah penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, penentuan topik.
Tujuannya agar penulis bisa mengembangkan topik itu melalui riset pustaka. Kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kunci dari sebuah tulisan karya ilmiah. Perumusan masalah ada dua jenis, yaitu teoritis dan operasional. Ketiga, menyusun desain penelitian. Tujuannya untuk menentukan apakah penelitiannya tergolong kualitatif atau kuantitatif. Keempat, ada pengumpulan data. Dalam penelitian ada dua cara, yaitu lapangan dan pustaka. Kelima, analisis data. Dalam penelitian lapangan yang perlu dilakukan yaitu identifikasi, klasifikasi, analisis, dan interpretasi data. Keenam, kerangka penulisan karya ilmiah. Ada 6 kerangka penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, judul. Judul sebaiknya terdiri dari beberapa kata yang menggambarkan apa yang sedang diteliti serta penekanan yang diberikan dalam penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan yaitu membahas topik yang hendak diulas dalam ulisan tersebut. 3. Bahan dan metode, yaitu menjelaskan mengenai metode dalam memperoleh data serta sarana dalam memperoleh data. Keempat, ada hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan uraian mengenai hasil penelitian dalam bahasa tulis yang jelas. Uraian bisa dibantu dengan menggunakan tabel atau grafik sehingga memudahkan dalam pembacaan. Yang kelima, pembahasan hasil penelitian. Di sini dapat diungkapkan bukti-bukti yang mendukung data berkaitan dengan kesimpulan utama, perbandingan dengan temuan dari penulis atau peneliti lain, dan adanya kaidah-kaidah dasar yang diperlukan oleh hasil penelitian. Keenam, ada sistematika karya tulis ilmiah. Di tahap ini, penulis menjabarkan dalam bentuk tulisan yang terstruktur. Dalam tahap ini, secara umum ada 3 bagian. Pertama, bagian pendahuluan, kedua bagian isi, dan bagian penutup. Di dalam bagian pendahuluan, berisi bagian awal dari sebuah tulisan, berupa judul, halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar foto, daftar gambar, daftar bagan, daftar lambang, daftar singkatan. Dalam bagian isi, terdiri dari pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan saran. Bagian isi merupakan bagian pokok dari sebuah tulisan sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam bagian penutup, terdiri dari daftar pustaka, pelbagai lampiran yang ada, dan riwayat hidup penulis. Ciri kebahasaan karya tulis ilmiah. Ada 2 ciri bahasa karya tulis ilmiah, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum bahasa karya tulis ilmiah adalah sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan ciri khusus bahasa karya tulis ilmiah diantaranya yang pertama ada cendekia. Maksud dari bahasa cendekia adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang kedua, ada lugas dan logis. Ciri bahasa lugas dalam tulisan karya ilmiah adalah bahasa yang digunakan bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Sementara logis adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan logika dan bisa diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, ada jelas. Ciri bahasa jelas adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan memiliki struktur kalimat dan makna yang jelas. Yang keempat, ada ringkas dan padat. Ringkas yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan harus singkat, tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Sementara padat berarti penggunaan bahasanya tidak tercampur unsur-unsur yang tidak perlu. Jadi, ringkas dan padat dalam penggunaan bahasa karya tulis ilmiah adalah penggunaan kalimat yang ringkas untuk hasil pola pikir yang padat. Yang kelima, ada formal dan objektif. Bahasa yang formal dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah bahasa formal atau resmi pada struktur bahasa yang mencakup keseluruhan tataran kebahasaan. Dengan bahasa formal ini akan tampak karakter keterbukaan dalam mengungkapkan hasil pikiran. Penggunaan bahasa formal ini secara langsung akan mengungkapkan karakter objektif dari tulisan yang dihasilkan. Yang keenam, ada penggunaan istilah teknis.
dalam penulisan karya ilmiah menggunakan istilah-istilah teknis terkait dengan bidang tertentu. Istilah-istilah ini bersifat operasional dalam tulisan ilmiah. Istilah teknis ini meliputi penulisan angka, lambang, dan istilah konseptual. Yang terakhir, yang ketujuh, ada konsisten. Dalam penggunaan konsep atau istilah-istilah teknis harus konsisten dalam keseluruhan tulisan. Adanya konsisten ini menandakan hubungan kelogisan yang kuat yang dibangun dalam tulisan. Adanya kelogisan menandakan adanya hubungan kausalitas yang menjadi ciri pokok dari sebuah tulisan ilmiah. Sekian materi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.